Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun kita berada ya, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah ya, amal yang sudah limpahan rahmat, ampunan, limpahan ridho, dan juga kelimpahan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya sahabat? Sehat selalu ya. Insya Allah sekarang sudah memasuki bulan puasa pada ke-10. Pada ke-10. Dan yang akan kami sampaikan sahabat, ini fadilah sholat tarawih pada malam ke-11. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-11. Berarti sekarang sudah melaksanakan puasa kita, puasa ke-10. Nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-11. Mudah-mudahan bisa mampu. Ayo sahabat, kejar malam ke-11 ini tarawih kita. Mudah-mudahan tarawih ini mampulah membuat kita itu lebih baik daripada yang kemarin. Nah, apa fadilahnya? Fadilahnya sholat tarawih pada malam ke-11 yaitu Allah akan memberikan, jika kelak ketika sudah mati, memberikan seperti Allah tuh memberikan kebaikan, memberikan kebaikan ketika sudah mati itu sama dengan orang yang baru lahir dari seorang ibu. Ya Allah, itu mati dengan cara husnul khotimah. Jadi ketika sudah mati kita memberikan kebaikan seperti orang yang baru lahir dari seorang rahim, dari seorang rahim seorang ibu. Ya Allah, luar biasa sahabat ya. Jadi apapun kita sahabat ya, ahli ibadah saja, ahli ibadah pun tidak ahli ibadah, yang kita minta memang satu sahabat ya, mati dengan cara husnul khotimah. Itu sudah sahabat. Kalau kita mati tidak husnul khotimah, ya Allah, mengerikan sahabat. Ya, saya tuh bagaimanalah nanti kelak ketika sudah mati di alam kubur, bagaimana di akhirat bagaimana. Mungkin banyak orang berpikir begini, sudahlah, tidak usah pikiri, kita itu hidup di dunia, kalau sudah waktunya mati ya mati, kalau waktunya sudah di akhirat ya akhirat. Ya memang mudah mengatakan seperti itu, tapi kalau kita dimaknai hidup ini sahabat ya, banyak kesalahan yang kita lakukan. Kalau hidup ini diartikan, dimaknai, dijalani dengan penuh makna, dijalani dengan penuh rasa syukur, penuh rasa iba, penuh rasa berharap, maka semua akan menjadi bermakna sahabat. Semua akan menjadi bermakna. Dan bagaimana nanti kalau sudah mati? Mati itu dengan hidup itu sangat berdekatan. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan semua sahabat, teman-teman semuanya yang menyimak ini yang menyampaikan, mudah-mudahan kelak mati dengan cara husnul khotimah, membawa nama Islam, membawa lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang patut kita syukuri sahabat, kita masih bisa punya Islam sahabat ya. Masih bisa punya Islam. Islam itu artinya selamat ya, bisa punya iman. Iman itu artinya percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa kita bersujud kepada Allah, bahwa Allah itu segalanya. Masih punya iman sahabat. Terus yang terakhir, Allah juga punya, dengan Allah kita diberikan hidayah. Hidayah itu kekuatan untuk percaya kepada Allah, dan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu namanya hidayah. Banyak kan orang-orang di luar Islam, orang banyak agama-agama di luar Islam itu kadang ke Islam membenarkan, ternyata yang benar itu bukan agama ini ya, tapi yang benar itu agama Islam. Bukan agama saya deh yang benar, tapi yang benar itu agama Islam. Contohnya Al-Quran sudah dijelaskan, Al-Quran sudah dikupas tuntas dengan jelas, sudah benar, sudah sesuai dengan syariat yang ada. Tapi kenapa aku gak percaya, tidak memeluk Islam? Kalau Islam itu sudah benar, buktinya sudah ada dalam Al-Quran semua. Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa innahu lahafidz. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran, sudah dicantumkan, sudah ada petunjuk, sudah ada penjelasan yang nyata, penjelasan yang jelas, penjelasan yang runtut ya, penjelasan yang runtut dan penjelasan yang sesuai dengan alurnya, jelas,
Ya, karena Al-Qur'an turun itu bukan dengan cara langsung turun turun Al-Qur'an, bukan, tapi dengan turunnya Al-Qur'an itu dengan cara mutawatir, ya, dengan cara berangsur-angsur, ada di pohon kurma, ditulis di tulang belulang, tulis di batu, tulis di tulis di batu yang besar banyak dan lain sebagainya. Itulah sahabat. Nah, kenapa sudah jelas sahabat itu kok tidak percaya? Nah, itu yang dimaksud dengan hidayah. Hidayah itu pertolongan kekuatan untuk percaya kepada Allah dan pertolongan kekuatan untuk bisa beribadah. Jadi kita syukuri sahabat yang masih kita bisa dapat hidayah ini, sebenarnya anugerah yang paling kita bisa kita nikmati. Kalau kita tidak dapat hidayah, tidak dapat iman, tidak dapat Islam, ya Allah, sholat saja tidak mampu sahabat, puasa saja tidak kuat sahabat, hati tidak terbuka, pikiran kita tidak terbuka. Kenapa? Karena mungkin pekatnya dengan dosa, pekatnya dengan maksiat, pekatnya dengan banyak kesalahan, banyak menyakiti orang lain, banyak menyakiti tetangga, banyak menyakiti teman, hutang pun banyak tidak dibayar, banyak menjadi omongan sekitar. Akhirnya dosa itu pekat, maksiat itu melekat, akhirnya hidayah tidak turun sahabat. Ya, Islam tidak turun kepada beliau, dan juga iman pun ditutup oleh Allah. Kalau sudah iman ditutup oleh Allah, ya naudzubillah min dzalik, ya Allah sahabat, ya. Juga ada istilah istidrat sahabat, istidrat. Ya, ada istilah istidrat. Istidrat itu sahabat, apa artinya istidrat? Istidrat itu ada seorang sahabat yang tak pernah sholat, tak pernah ibadah, ya tak pernah zakat dan lain sebagainya, tapi dia orang yang kaya raya, orang yang cukup, orang yang kaya, sukses lah, istrinya cantik-cantik, anaknya tuh lucu-lucu, kaya lagi, banyak mobil, rumah mewah, bisnisnya sukses, terus apalagi, ya banyak lah pokoknya. Dari mata yang memandang orang itu sukses, hebat, padahal ketika ditengok dia bukan ahli ibadah, ditengok dia lupa sholat, lupa zakat. Kenapa kok betul? Nah, itu sahabat yang dinamakan istidrat. Itulah yang dinamakan orang tua istidrat. Istidrat itu apa? Istidrat itu dengan Allah sudah diginikan, sudahlah, ambil semuanya, sudah ambil semua, sudah nikmati gitu sahabat. Istidrat disolak, ya. Istidrat itu disolak, sudahlah, ambil semuanya, nikmati semua itu, tapi ingat kelak, awas kamu. Sama dengan itu sahabat, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba yang dibenci oleh Allah, hamba-hamba yang, ya Allah, mudah-mudahan dai ini masih terus ada kesempatan setiap saat, setiap waktu itu bersujud kepada Allah. Tidak ada lain sahabat yang bisa kita banggakan selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah saja sahabat belum tentu mendapatkan surga. Ingat, ya. Yang ahli ibadah, yang ahli sujud itu pun belum tentu dapatkan surga. Apalagi sahabat yang memang lupa kepada Allah. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita tetap masih diberikan iman, Islam, hidayah Allah, dan kuat menjalankannya. Amin. Amin, ya. Terima kasih sahabat. Itu saja sudah. Kalau ada pertanyaan, ada evaluasi, ada komentar dan lain sebagainya, silahkan dikomentari, ya. Dikomentari di bawahnya. Saya bukan menggurui sahabat. Mungkin hanya inilah sebagai omongan santai biasa, ya. Kalau ada salah atau keliruan, mohon dikoreksi dan dikomentari di kolom komentar. Yang jelas mudah-mudahan dengan adanya media ini, dengan adanya video ini, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Paling tidak saya bisa kenal sampean, siapa yang komentar, dan sampean pun juga bisa kenal saya, kenal dengan ketampanan saya. Terima kasih sahabat. Terima kasih. Juga salam semua buat keluarga semua, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.